cara pencegahan dari penularan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kita. Aku selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Juli. Kita akan membahas tentang COVID pandemi. Apa sih bahayanya? Gimana sih caranya memberantasnya? Dan pencegahannya gimana? Pertama, tetap kita jaga jarak. Kedua, kita pakai masker. Karena di sini di ruangan kita nggak perlu pakai masker ya. Dan selalu bawa hand sanitizer, cuci tangan, dari kemana-mana pulang rumah langsung mandi. Dan biasakan untuk selalu jaga jarak. Mau kemana pun kita jaga jarak. Karena standar dari WHO 1,5 meter sampai 2 meter untuk amannya. Nah di sini kita akan kedatangan tamu. Pertama dokter muda. Ganteng, nggak tahu bapak ya, jomblo atau nggak bapak nggak tahu, single atau nggak bapak nggak tahu, yang jelas ganteng. Dokternya itu dari Turki. Nanti bapak kasih nih di sini nih videonya ya. Yang kedua videonya tentang COVID juga dari dokter yang cantik. Tahu dong gimana dokter cantik, muda lagi, berprestasi. Coba kalian bayangin, muda, cantik, berprestasi. Siapa cowok yang gak mau? Kalian anak-anak pasti banyak kan yang mau, masih minat kan? Pakai kerudung muslim, jagoan lah pokoknya, ahli surga banget. Nih, bapak tayangin di sini nanti videonya ya. Itu juga tetap membahas COVID-19. Nanti kalian bisa masukkan saran atau mau berinteraksi di email sekolah boleh, di email bapak boleh, atau di WA bapak boleh. Nanti bapak kasih yang sudah email ke email sekolah. Jadi kita bisa interaksinya bisa lebih dekat lagi karena kita ada jarak. Dan kalau mau ke sekolahan boleh, tidak menutupi kemungkinan untuk kita say hi untuk bertemu. Yang sudah menonton videonya kemarin-kemarin, Bapak ucapkan banyak terima kasih. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 untuk tetap berada di rumah dan selalu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker kalau keluar. Kalau nggak perlu banget nggak usah keluar, kecuali kalau saya mau ketemu sama Pak Dimas deh, boleh, nanti kita atur jadwalnya, ketemuan di sekolah jam berapa, tapi maksimal hanya 5 orang kalau mau ketemu dan atau sharing, mau tanya-tanya boleh, silakan, nggak ada yang melarang kok ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan. Nanti dapat salam nih dari dokter cantik sama dokter yang cantik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Mita Ayu Ardianti. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa cara pencegahan dari penularan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa disingkat dengan SARS-CoV-2. Virus ini menyerang sistem pernafasan. Infeksi dari SARS-CoV-2 ini terjadi di jaringan dan saluran paru-paru yang menyebabkan peradangan di paru-paru dan saluran pernafasan, hingga membuat pernafasan menjadi lebih sulit, lalu berkembang menjadi pneumonia dan bronkitis. Gejala dari SARS-CoV-2 ini dapat muncul dalam 1 hingga 2 hingga 14 hari setelah terpapar oleh virus. Gejala COVID-19 berupa demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius, pilek, nyeri tenggorokan, batuk dengan lendir, nyeri dada, hingga sesak nafas. COVID-19 ini bisa menimbulkan komplikasi serius berupa sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, hingga bahkan kematian.
COVID-19 ini dapat ditransmisikan atau ditularkan dari manusia ke manusia. Virus ini menyebar melalui percikan air liur penderita melalui batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah penderita, menyentuh mata, hidung, ataupun mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur dari penderita. Obat untuk COVID-19 ini hingga sekarang belum ditemukan, sehingga perawatan difokuskan pada pengurangan gejala, misalnya memberikan obat demam dan nyeri. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan dari penyakit COVID-19 ini yang pertama adalah menjaga imunitas, menjaga lingkungan, menggunakan masker saat berada di ruangan terbuka, mengolah makanan dengan tepat, dan segera ke dokter apabila mengalami gejala seperti sakit tenggorokan, flu, batuk, demam, ataupun sesak nafas. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik hingga bersih. Yang ketiga, menghindari menyentuh wajah, hidung, ataupun mulut saat tangan dalam keadaan kotor dan atau belum dicuci. Yang keempat, menghindari kontak langsung dengan penderita. Yang kelima, menjaga jarak saat berbicara dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter, terutama dengan orang yang sedang menderita batuk, pilek ataupun bersin dan demam. Yang keenam, menutup hidung dan mulut ketika bersin atau dengan tisu. Kemudian membuang tisu tersebut dan mencuci tangan hingga bersih. Yang ketujuh, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Yang kedelapan, tidak keluar rumah dalam keadaan sakit. Yang kesembilan, menghindari menyentuh hewan ataupun unggas liar yang terbukti tertular oleh virus corona. Yang kesepuluh, menghindari makan daging yang tidak dimasak hingga matang. Yang ke-11, untuk seseorang yang diduga terinfeksi oleh COVID-19 ini hendaknya tidak keluar rumah kecuali untuk berobat, tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu, mencegah orang lain menjenguk, menghindari menggunakan perlengkapan dengan orang lain, memakai masker dan sarung tangan, dan menerapkan etika batuk serta menggunakan tisu. Yang ke-12, pasien yang telah sembuh mengisolasi diri hingga sepekan dan melakukan pemantauan kondisi kesehatan secara mandiri. Berikut adalah cara-cara untuk pencegahan dari penularan penyakit COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is Dr. Ankit. Welcome to this school. I support this school to prevent transmission of COVID-19. Today I am going to tell you about COVID-19. I start with epidemiology. The very first case reported in Wuhan, China in December 1, 2019. And WHO declaration pandemically of this COVID-19 in March 11, 2020. The source of infection is animal source, beetle and a snake. And the causative agent for this COVID-19 is novel coronavirus SARS-CoV-2. And mode of transmission is 3: vomits, droplets, and contacts. And incubation period is 2.2 to 11.5 days according to case reported, and median incubation period is 5.1 days. Case fatality reported mainly when the patient have comorbidity, right? Patient have another disease like CVD, cardiovascular disease, diabetes mellitus, and hypertension. Next I am going to tell you about the clinical manifestation. As we all know, this virus mainly attack in the respiratory system. So patients have inflammation of lungs, patients comes with the complaint of chest pain, shortness of breath, nostalgia like muscle pain, rhinorrhea, fever always more than 38 degrees Celsius temperature, sore throat. Next thing I'm going to tell you about the lab diagnosis. If patients comes to you, what you have to do? The first we have to take sample. So nasopharyngeal swab, oropharyngeal swab, and sputum. And the investigation of choice of this COVID-19 is RT-PCR. Next I'm going to tell you about the very important prevention, because as we all know, there's no any vaccine for this COVID-19. Still a lot of countries researching about to find the vaccination of COVID-19, so prevention is very important. So once I was studying this COVID-19, I made this mnemonic, so it's easy for you to remember also. The mnemonic is like we all know, this case first reported in Wuhan. So Wuhan, like Wuhan starts from W. W means washing hands. U means use face mask. H means have regularly check your temperature. A means avoid crowds. N means never touch your eyes, mouth, nose without washing your hands. The next one is I'm going to tell you about the management, like how you manage the patient if some
comes from you and they are very critical and severe, first we have to do the very important, we have to stable the patients and start high flow of oxygens. Then we have to give some drugs. That drug is not for COVID-19, but this drug is we are using before for some other disease, like for example remdesivir and favipiravir. We are using this both drug in Ebola virus, but we are using these drugs because this drug is effective in moderate patients. And second one is hydroxychloroquine. Some research about the UK also find that we also give dexamethasone and influenza drug oseltamivir and many more. So like this we have to manage the patients. So that's all about coronavirus. Thanks for listening me. Have a good day.